Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bishem Hamasyah. Shalom Alaikum, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputaran penginjilan. Apa yang harus kita miliki ketika kita melakukan penginjilan dan kenapa kita harus melakukan penginjilan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kita harus melakukan penginjilan? Yang pertama sekali kita harus melakukan penginjilan karena banyak orang di luar sana belum mendengar Injil. Karena banyak orang di luar sana tidak pernah mereka mendengar kabar baik. Karena banyak orang di luar sana belum ada orang yang menginjili mereka. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlunya saudara dan saya melakukan amanat agung yang telah diperintahkan oleh Yesus Kristus. Melakukan amanat agung ini Bapak Ibu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bersaksi tentang ketuhanan Yesus, bersaksi tentang kabar baik, memberitakan kebenaran di dalam kasih, memberitakan kebenaran dengan penuh sukacita, sehingga kebenaran itu harus diterima oleh banyak orang di luar sana. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Bible di situ ditulis bahwa sia-sialah apa yang kami kabarkan, sia-sialah apa yang kami beritakan, seandainya Kristus tidak bangkit di antara orang mati. Tetapi sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, setelah dia mati, dia bangkit di antara orang mati. Dia bangkit, dia bisa bangkit Bapak Ibu. Nah, inilah seandainya Kristus tidak bangkit di antara orang mati, maka sia-sialah iman saudara dan saya, dan sia-sialah apa yang saya kabarkan setiap saat di banyak channel saya. Begitu juga Bapak Ibu, sia-sia apa yang mereka imani ketika apa yang mereka imani, orang yang mereka anggap luar biasa, tidak bangkit setelah mengalami kematian. Berbeda dengan iman Kristen, Yesus Kristus. Banyak orang bilang dia manusia biasa, tetapi sedikit sekali orang tahu, sedikit sekali orang terima Yesus Kristus setelah mati, dia bangkit di antara orang mati. Maka sekali lagi sia-sia Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, apa sih yang harus dimiliki oleh setiap penginjil, khususnya ke pedalaman-pedalaman, oleh setiap penginjil, khususnya ketika mereka berhadapan dengan orang yang mereka injili? Yang pertama Bapak Ibu, kita kembali ke Bible di dalam Alkitab 2 Timotius 1 ayat 7. Saya akan bacakan. Kalau bahasa Ibrani bunyinya Bapak Ibu, Kilonatan lanu Elohim ruah pakat, kiim ruah gefura hafa umusar. Artinya Bapak Ibu, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, kiim, illa, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah yang harus dimiliki oleh setiap penginjil, oleh setiap orang ketika dia mengabarkan kabar baik. Kenapa harus dimiliki? Karena Bapak Ibu, banyak orang sebelum melakukan penginjilan itu merasa takut. Padahal belum melakukan, belum dia bergerak, belum dia mengabarkan kabar baik, sudah merasa takut, sudah merasa khawatir. Jangan-jangan nanti kalau aku beritakan Injil, kalau aku ceritakan tentang Yesus, mereka sudah marah, aku dicaci maki, aku dihina, aku dipukul, dan bla bla bla, banyak macam alasan. Itu Bapak Ibu alasan. Tetapi yang harus kita miliki adalah kita tidak pernah diberikan roh takut, tetapi kita diberikan roh kasih, roh kuasa, dan roh pengendalian diri. Kita akan melihat bagaimana sih kasih itu. Kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu sabar. Sabar dalam kita melakukan penginjilan. Orang ketika kita memberitakan penginjilan Bapak Ibu, orang yang tidak menerima penginjilan, kita sebagai pemberita kita harus sabar. Kita harus memiliki kasih sekalipun mereka memfitnah kita. Coba Bapak Ibu pikir dan bayangkan, seandainya ada teman saudara Bapak Ibu, dia melangkah, dia lagi berjalan, di depannya itu ada jurang, di bawah jurang itu ada api yang menyala-nyala. Sementara Bapak Ibu melihat dia berjalan ke jurang itu, respon Bapak Ibu apa? Apakah Bapak Ibu berdiam diri atau Bapak Ibu merespon, cepat-cepat merespon? Bapak Ibu tarik tangan, Bapak Ibu pegang tangan teman Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu kasih tahu di situ ada jurang, dan
Di bawah jurang itu ada api yang menyala-nyala. Kalau kamu jatuh ke sana, maka kamu akan mati, terbakar. Begitu juga tentang Injil Bapak Ibu. Kalau kita punya kasih, kita harus memberitakan kabar baik ini. Dan di dalam kasih itu ada kesabaran. Di dalam kasih itu tidak ada sombong. Di dalam kasih itu ada segala-galanya Bapak Ibu. Harus beritakan dengan kasih. Harus beritakan dengan lemah lembut. Nah, respon kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, apakah kasih karunia itu kita nikmati sendiri tanpa kita kasih kepada orang lain? Kalau kasih karunia, anugerah, kasih karunia dan anugerah yang sudah kita miliki, yang sudah kita terima, kita tidak berikan kepada orang lain, maka kita belum memiliki kasih Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam pemberitaan Injil kita harus punya sifat lemah lembut dan rendah hati. Mereka mencaci maki, mereka menghina, kita harus bisa mengendalikan diri kita supaya kita tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ketika mereka menghina kita gara-gara kita memberitakan Injil, ingat Bapak Ibu, Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan kebenaran? Apakah aku dengan memberitakan kebenaran kepadamu sehingga kamu menghina aku? Apakah dengan aku memberitakan kebenaran padamu sehingga kamu mencaci maki aku? Apakah ketika aku memberitakan kebenaran kepadamu, kamu memusuhi aku? Ingat Bapak Ibu, kebenaran itu harus diberitakan. Walaupun mereka membenci, yang namanya kebenaran itu harus kita beritakan. Maka kita perlu sifat pengendalian diri. Ketika mereka marah, mereka mencaci maki kita, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Dan kita jangan sampai terpancing emosi terhadap orang yang kita injili. Alkitab mencatat, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah orang yang mencaci maki kita. Kasihilah orang yang menghina kita. Kenapa kita dicaci maki? Kenapa kita dihina? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Seandainya mereka tahu bagaimana Injil itu, bagaimana kekuatan di dalam Injil itu, ada sukacita yang meluap-luap, maka duluan mereka Bapak Ibu menerima sukacita daripada kita. Duluan mereka masuk Kristen daripada kita. Duluan mereka menerima Yesus daripada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo lakukan penginjilan. Lakukan penginjilan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya kedatangan tamu dari Surabaya. Mereka PPL di daerah Jawa Tengah. Lalu mereka datang ke rumah saya untuk belajar penginjilan. Bagaimana kita melakukan penginjilan terhadap orang seberang. Nah, ini ada teman saya, kami tadi sudah bincang-bincang. Namanya Yosua. Sini Yosua. Nah, ini dia dari sekolah teologi di Surabaya, salah satu sekolah teologi di Surabaya. Kami sudah banyak bincang-bincang tadi seputaran penginjilan, apa yang harus kita miliki di dalam melakukan penginjilan. Dan ada satu lagi namanya Andreas. Sini Andreas, perkenalkan, berdiri di hadapan kamera. Ini Bapak Ibu, namanya Andreas, lebih merunduk sedikit. Ini Yosua, ini Andreas. Yosua berasal dari mana? NTT. Dari NTT. Andreas? Dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Dua pemuda ini Bapak Ibu, mereka sekolah teologi di Surabaya. Dan saat ini mereka ada di Jawa Tengah, lagi melakukan tugas kampus PPL. Dan pagi ini mereka datang ke tempat saya untuk belajar bagaimana cara kita menjangkau jiwa. Dan mereka juga tadi bertanya Bapak Ibu, kenapa kita dibenci ketika kita memberitakan Injil? Jawaban saya, mereka membenci karena ketidaktahuan mereka. Hanya itu Bapak Ibu. Dan sikap kita apa? Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Harus membuang amarah, harus membuang rasa takut, harus membuang rasa gelisah dan sebagainya. Ingat, ketika kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga, Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu, Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus menyertai kita. Dan kita merasakan kuasa. Dan kita diberikan kuasa, kita juga diberikan pengendalian diri. Dan kita juga akan memiliki sukacita yang melimpah di dalam melakukan penginjilan. Dan yang harus dibuang adalah rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah. Jalan dulu, beritakan dulu. Maka setelah kita beritakan, maka rasa takut dan rasa khawatir itu tidak akan ada Bapak Ibu. Terima kasih Andreas, dan terima kasih Yosua. Ya, sama-sama. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa
pentingnya penginjilan. Di pedalaman Bapak Ibu, di daerah-daerah, banyak orang yang belum menerima Injil. Bahkan di kantong-kantong Kristen Bapak Ibu, di kantong-kantong Kristen sendiri, di pedalaman seperti Nias, Mentawai, itu kantong Kristen, kantongnya Katolik. Itu banyak agama seberang mengirim utusan mereka untuk mengajak pemuda-pemudi Kristen supaya masuk ke agama mereka. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo. Kalau saya pernah mengatakan di Mentawai, stop memualafkan pemuda-pemudi Mentawai. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tanyakan sama anak-anak Mentawai, pemuda-pemuda Mentawai yang tahu saya, yang kenal saya. Saya sering bilang di Facebook saya dulu, stop memualafkan anak Mentawai. Stop memualafkan anak Mentawai. Kenapa Bapak Ibu? Kita sudah punya agama, kita sudah punya Tuhan, kita sudah punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi kita dari segala mara bahaya, celaka maut maupun orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dan Yesus juga yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, dan Yesus juga sudah memberikan kasih karunia cuma-cuma bagi kita, dan Yesus juga sudah memberikan keselamatan bagi kita, dan Yesus juga yang membawa kita ke surga. Bukan nabi lain, bukan rasul lain, bukan ajaran lain, bukan agama lain. Bahkan agama Kristen, agama Katolik tidak bisa membawa kita ke surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Yesus satu-satunya yang bisa, pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Maka dari itu Bapak Ibu, oleh setiap penginjil harus memiliki kasih, harus memiliki kerendahan hati, harus memiliki pengendalian diri, harus bisa menguasai diri dari segala amarah, dari segala hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman juga tadi bertanya kepada saya, kenapa sih Om Pendi, saudara-saudara kita dari seberang itu benci sekali sama orang Kristen, benci sekali sama kita? Jawabannya satu. Yang pertama, mereka tidak tahu apa yang mereka benci. Dasar kebencian mereka itu tidak tahu. Kalau mereka mengatakan gara-gara kita menyembah Isa Al-Masih, Alkitab tidak ada dalam Alkitab itu Isa Al-Masih. Yang pertama, yang kedua, orang Kristen tidak pernah menyembah Isa Al-Masih. Orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Allah. Itu tidak pernah. Yang selanjutnya, kenapa bisa mereka benci kita? Mereka benci kita, mereka berpikir kita menyembah tiga Tuhan. Padahal orang Kristen tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Di video saya yang lalu saya sudah jelaskan dan saya sudah terangkan akan hal ini. Yang selanjutnya, kenapa mereka membenci kita? Karena mereka berpikir bahwa Al-Quran ini kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan mereka berharap kita tidak lagi membaca Injil dan harus percaya kepada kitab mereka. Padahal kita punya kitab sendiri. Jangan terpengaruh dengan kitab mereka. Mereka berasumsi bahwa orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Berasumsi bahwa orang Kristen memakai Injil yang sudah dipalsukan, mengimani Injil yang sudah dipalsukan. Padahal Injil itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup menjaga keaslian Injilnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus dimiliki oleh setiap penginjil. Rendah hati, tidak sombong, penguasaan diri dan pengendalian diri. Dan harus ada kasih. Hilangkan ketakutan, hilangkan rasa gelisah, sehingga kita berani melangkah di dalam melakukan penginjilan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan berdoa bagi kita semua, kiranya menjadi berkat apa yang saya sampaikan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach, hamba berdoa bagi saudara, bagi orang yang menonton video pada kesempatan kali ini Tuhan. Engkau jamah mereka Bapak, Engkau urapi mereka Tuhan. Engkau bukakan hati pikiran mereka Bapak, sehingga mereka mau datang kepada Yeshua HaMashiach, mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Mu berkata, tarik mereka Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yeshua HaMashiach, yang datang kepada Yesus Kristus, kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka datang. Begitu juga Firman-Mu berkata, ya Aba ya Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus.
Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kesempatan kali ini Bapa, Engkau jamah mereka Tuhan. Perkenalkan dirimu kepada mereka ya Bapa, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Satu-satunya Tuhan yang telah menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus Masih hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.